berdiri nan megah, salah satu perguruan tinggi Islam terbesar di Indonesia. Pusat pencerahan dan transformasi iptek berbasis peradaban Islam, kampus pencerdasan, pencerahan, serta prestasi. Simaklah bagaimana kampus peradaban Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengukir sejarah dan kemajuannya. Melanjutkan transformasi institusi yang berangkat dari cita-cita besar menjadi lokomotif kebudayaan dan peradaban melalui pengembangan ilmu pengetahuan multidisipliner berbasis pada nilai-nilai Islam. Dengan akreditasi institusi yang unggul, kami menawarkan 8 fakultas dan program pasca sarjana. Menjadi kampus unggulan yang terakreditasi internasional adalah cita yang kami upayakan dengan menghasilkan prodi yang andal, moderasi beragama yang mengakar, publikasi yang aktif, data yang terintegrasi, dan jejaring yang kuat. Kami terus hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa, sehingga pembangunan dan pembenahan infrastruktur tiada henti terus dilakukan dengan segenap upaya yang kami miliki. Pengambilan gambar video sebagai tugas individu beserta short code peningkatan kompetensi dosen pemula PKDP UIN Alauddin Makassar tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Baik, di pagi ini kita akan mulai kegiatan lagi di pertemuan ke-6 ya, setelah pertemuan ke-5 kemarin. Namun sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa yang kita lakukan adalah kita dahului dulu dengan mengaji ya. Dan saya persilakan salah seorang di antara adik-adik yang bisa mengaji. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar ilmu di pagi hari ini. Namun sebelum saya masuk ke materi, saya mau menyampaikan 2 hal terkait dengan peribahasa bahasa Arab. Ya. Yang pertama adalah iza shadaqallah subhanahu wa ta'ala, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Artinya dalam kehidupan kita ini kita harus selalu berpikir bahwa tidak ada aktivitas yang kita akan lakukan tidak ada jalan yang itu tergantung dari kita. Lalu dibarengi dengan man jabda wajah, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkannya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang kalau kita berusaha berupaya semaksimal mungkin dengan memberdayakan seluruh potensi kemampuan yang kita miliki, insya Allah sesuatu itu yang kita akan peroleh. Yakinkan pada diri bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dan insya Allah Anda akan meraihnya. Nah, dari 2 pepatah ini tanamkan dalam dirimu, dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas khususnya bagi mahasiswa di jurusan manajemen IT dan Undang. Baik, selanjutnya materi kita hari ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan dalam tim kerjasama untuk pemberdayaan karyawan. Namun sebelum kita masuk di situ, saya ingin mereview, ingin mengecek kembali sejauh mana pemahaman dari materi yang pernah kita kuliahkan pada pertemuan sebelumnya atau di pertemuan ke-5 ya. Olehnya itu saya mau mendapatkan informasi atau dari adik-adik siapa yang mau menyampaikan hasil review kemarin. Baik, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asli Sama. Saya akan mereview tentang evaluasi. Evaluasi adalah proses yang dimulai sebagaimana tujuan kita yang didapatkan di awal untuk mencapai tujuan itu.
Evaluasi ini bisa membantu kita untuk melihat apakah kegiatan ini berjalan dengan baik atau tidak, bagaimana saja bisa menjadi banyak dan apa saja yang sudah berjalan dengan baik. Evaluasi ini bisa dilakukan di awal untuk melihat kesiapan, dan juga bisa dilakukan di akhir untuk melihat hasil akhirnya. Jadi evaluasi ini sangat penting untuk menjadi dasar dalam perencanaan berikutnya. Begitu saja. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi satu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan beri kembali materi yang kami berikan Bapak pada pertemuan lalu mengenai tentang proses di mana yang ada dibahas mengenai di mana organisasi itu merupakan sebuah proses mengalokasikan dan menggabungkan sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi sendiri adalah proses manajemen terlibat penting dalam penentuan wewenang tugas dan tanggung jawab Di pusat. Itu artinya dalam kehidupan kita bisa memberdayakan dan bekerja sama dalam sebuah tim, karena sebaik-baik organisasi adalah organisasi yang bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja sehingga bisa hidup dalam kebersamaan. Yang ketiga, terampil dalam merumuskan dan mengimplementasikan masalah-masalah dan kebijakan kepemimpinan. Kita sebagai individu nanti dalam bekerja, maka diharapkan kita harus terampil untuk mengambil atau mengimplementasikan dari semua masalah yang kita hadapi. Untuk menghadirkan keterampilan 3 hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan skill. Dan yang terakhir adalah iktikad diri, perpaduan antara rasio akal yang kita pikirkan dengan rasa naluri yang ada dalam hati kita, sehingga kesemuanya ini bisa lebih maksimal dan bisa lebih bagus. Oke, dalam RPS kita di hari ini dari sub CPMK tentang kemampuan akhir yang direncanakan adalah kita berharap mahasiswa mampu memahami pelibatan dan pemberdayaan karyawan dalam kualitas. Demikian pula mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengetahui kepemimpinan dan kerjasama tim, sehingga nanti dalam pembahasan yang lebih spesifik ke depannya kita akan bahas poin per poin dari mata kuliah ini. Baik, materi perkuliahan kita akan berbicara tentang kepemimpinan dan kerjasama tim dalam pemberdayaan karyawan. Berbicara tentang kepemimpinan berarti kita berbicara tentang budaya atau seni yang dimiliki oleh seseorang untuk memengaruhi atau mengajak orang lain untuk turut terlibat dalam aktivitas yang mau dilakukan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah aktivitas. Kepemimpinan ini sangat menentukan untuk pencapaian visi dan misi tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kenapa kepemimpinan ini sangat menentukan? Karena kepemimpinan dalam sebuah organisasi sangat tergantung sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengajak karyawannya untuk berbuat dan melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai. Namun kesemuanya itu tidaklah menjadi sebuah tanggung jawab secara mutlak adalah pimpinan, tetapi ada namanya karyawan atau staf atau orang yang bekerja di dalam sebuah organisasi ini, di mana seorang pemimpin dia mampu dan bisa dan harus mampu membagi pekerjaan kepada setiap orang, sehingga setiap orang akan memiliki fungsi, tugas, fungsi dan tanggung jawab dari setiap orang. Dan setiap orang karyawan yang ada dalam sebuah perusahaan atau lembaga harus diberikan tanggung jawab atau diberikan tugas berdasarkan disiplin ilmu yang dia miliki atau kemampuan yang dia miliki. Maka seorang leader harus mampu melihat si A, si B dan seterusnya dalam organisasi itu apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh karyawannya, dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh karyawannya itulah yang harus diberdayakan. Kenapa harus diberdayakan? Karena Anda memiliki kapasitas, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, harus diberdayakan. Kalau tidak diberdayakan, maka tidak bisa kita bekerja secara optimal dalam sebuah organisasi. Ya, kita masuk dulu dalam cara memberdayakan karyawan. Yang pertama, seorang leader atau seorang pemimpin harus bisa dan mau memberi otonom dan tanggung jawab. Yang dimaksud di sini memberi otonom dan tanggung jawab adalah setiap orang, setiap karyawan harus bisa melakukan sesuatu berdasarkan pekerjaan atau tugas yang diberikan. Dan apabila tugas dan tanggung jawab yang diberikan, maka harus menghadirkan yang namanya tanggung jawab. Selanjutnya, kita berbicara tentang bagaimana seorang leader memberikan dorongan kepada semua karyawannya untuk bisa berkomunikasi. Maksudnya di sini bisa berkomunikasi artinya antara satu karyawan dengan karyawan yang lain
Anda dapat bisa sharing pendapat, sharing pengetahuan dari problematika yang dihadapi. Dan apabila Anda tidak mampu menyelesaikan secara intern bersama itu, dalam ini mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang, oh ya, silakan. Ya, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Maksud pertanyaan saya itu, setelah Bapak menjelaskan masalahnya dalam setiap perusahaan atau lembaga, setiap orang itu berbeda-beda, baik dari segi kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya. Jadi pertanyaan saya, Pak, kira-kira apa saja yang dapat ditingkatkan dalam setiap individu dan bagaimana cara meningkatkannya? Ini saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sumber daya manusia atau kita semuanya ini, baik secara individu maupun secara kelompok, maka ada 4 hal yang perlu Anda tingkatkan dalam kehidupan Anda. Yang pertama, kita berbicara tentang knowledge, pengetahuan, ilmu. Itu yang perlu ditingkatkan. Kenapa? Setiap pekerjaan yang mau dikerjakan harus tahu ilmunya, tahu itu pekerjaan. Jangan mengerjakan sesuatu yang Anda tidak tahu, harus tahu. Cara untuk mengetahuinya dengan cara ikra, baca, dan baca. Baca ini dibagi 2. Ada dibaca dalam bentuk teori buku, pengetahuan yang sudah dikarang atau diciptakan oleh orang lain atau sudah diterbitkan oleh orang lain. Ada namanya membaca alam, ikra, lihat sesuatu di alam ini. Itu yang disebut, ya. Peningkatan itu melalui ilmu pengetahuan, ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, dengan meningkatkan keterampilan. Keterampilan, setiap orang berbeda-beda. Keterampilan ini kita berbicara tentang keterampilan. Keterampilan ada bisa diperoleh dan bisa didapatkan melalui pelatihan, karena dalam pelatihan itu kita mempraktikkan. Teori tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak dipraktikkan. Dia hanya sekedar teori, pengetahuan. Tetapi mana dia bermakna? Bisa kita menilai baik atau tidak baik, berkualitas atau tidak berkualitas apabila dipraktikkan. Nah, pada saat mempraktikkan dibutuhkan 2, keterampilan dan skill. Keterampilan adalah ketangkasan kita untuk melakukan aktivitas, dan skill adalah kepandaian kita, ketelitian kita, ketekunan kita dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Kalau bertanya terkait dengan itu, silakan. Mau bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berbicara tentang kerjasama tim, yang dimana kerjasama tim ini sangat penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan hasil yang berkualitas. Nah, pertanyaan saya, Pak, apa tantangan terbesar yang biasa terjadi dalam kerjasama tim, dan bagaimana cara kita bisa mengatasinya? Baik, tantangan yang sering kita jumpai, sering kita dapati dalam kerjasama tim itu adalah komunikasi. Komunikasi ini problem besar. Kenapa komunikasi itu penting? Agar orang yang mendapatkan problem, ketika dia menyampaikan kepada orang yang bisa mengambil kebijakan dan problem itu bisa bersinergi. Jadi bangun komunikasi, bangun koordinasi, dan yang terakhir adalah saling dukung, saling mensupport. Kalau ada satu membutuhkan sesuatu, dukung dia, support dia, jangan biarkan dia jalan sendiri. Itulah namanya kita hidup dalam kerjasama, yang hidupnya hidup secara bersama. Oke, saya pikir itu. Nah, sebelum saya lanjut perkuliahan ini, materi dari perkuliahan ini, kita akan bagi kelompok. Kita bagi 3 kelompoknya. Ya, ada kelompok yang berbicara tentang kepemimpinan, ya. Ada yang berbicara tentang kerjasama, ada yang berbicara tentang pemberdayaan karyawan. Oke, silakan bagi kelompok 3. Masyarakat yang dia tidak tahu bagaimana mau mengoptimalkan hasil garapan di kebunnya. Nah, dengan kehadiran kita melakukan pengabdian masyarakat, maka kita harus bersama-sama meminta kepada masyarakat apa yang menjadi kekuatan yang ada di sini. Oh, banyak sayur-sayurannya. Berarti 3 hal yang kita harus pikirkan. 1, sayur-sayuran ini supaya dia masyarakat ini bisa meningkatkan kesejahteraannya, maka sayur-sayurannya ini harus dicarikan kemana mereka harus menjualnya. Yang kedua, kita harus berpikir tidak langsung dijual, tapi bagaimana kita mengolah itu sayur-sayuran. Kan misalnya anggaplah tomat, cabai, lombok, itu kan banyak sekali. Nah, kalau cabai, tomat ini kalau mau dijual itu kan cepat sekali rusak, ya. Nah, maka harus kita berdayakan masyarakat. Kita harus memberi pelatihan supaya dia bisa memiliki pengetahuan bagaimana bisa membuat sambal cabai. Nah, setelah dia mengolah, kita berikan dia pelatihan, ya, kita berikan pengetahuan tentang itu, kan dia bisa meningkatkan pendapatan, kesejahteraannya, ya, dibanding langsung petik jual. Nah, ini yang kedua, dari situ kita juga harus memfasilitasi, ya. Jadi kehadiran kita harus bisa memfasilitasi masyarakat dalam rangka, ya,
mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah, tadi kita kalau tidak bisa dia mulai, kita datangkan narasumber dari luar untuk dia memberi pelatihan cara membuat sambal, ya. Nah, dengan kehadiran kita dari mendatangkan dan meningkatkan kualitas dan keterampilannya, maka masyarakat bisa lebih sejahtera. Oke, saya pikir itu. Selanjutnya kita akan membagi tugas di kelompok ini, membahas tentang kerja sama tim. Kemudian di kelompok ini akan membahas tentang kepemimpinan. Sedangkan di sini akan membahas adalah pemberdayaan karyawan atau masyarakat. Oke, saya beri kesempatan untuk Anda berdiskusi. Ada yang bisa menjadi ketua nanti. Waktunya saya berikan untuk berdiskusi ya 10 sampai 15 menit ya. Saya bisa memberikan gambaran-gambaran umum lalu nanti dipresentasikan. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan dan silakan silakan diskusikan. Anak-anak sekalian, sebelum kita diskusikan topik di kelompok masing-masing, saya ingin sedikit memberi ulasan gambaran umum terkait kelebihan masyarakat yang pernah saya laksanakan, pernah kami lakukan, yaitu kegiatan bekerja sama tim Sini Kanada dengan UIN Alam di Makassar dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dalam PKM ini, hampir semua orang dalam melakukan aktivitas pengabdian masyarakat, maka yang selalu muncul dan selalu dicari itu adalah apa yang menjadi problem atau apa yang menjadi masalah di tempat kita melakukan pengabdian. Tetapi di konteks ini, dalam pengabdian saya, kita tidak melihat apa yang menjadi kekurangan dari masyarakat ini, dari tempat kami mengabdi. Tetapi kami melihat apa yang menjadi kelebihan atau apa yang menjadi potensi yang ada di masyarakat itu, baik orangnya maupun lingkungannya. Nah, ini yang membedakan dalam pembelajaran di manajemen yang saya ambil di manajemen kualitas terpadu ini. Karena dalam pengabdian masyarakat itu, setiap daerah pasti ada potensinya, ada yang menjadi unggulan, ya ada menjadi unggulan. Dan setiap orang ada yang memiliki pengetahuan, pengalaman dari cara mereka bekerja. Kan selama ini kalau orang melakukan penelitian itu kan selalu yang dicari apa masalahnya. Sekarang ini kita tidak berbicara apa masalahnya. Yang kita berbicara dalam pengabdian ini, apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa diberdayakan dari apa yang dimiliki orang di sini. Ya, jadi perbedaannya adalah tidak melihat masalah, tetapi kita adalah mengembangkan, memberdayakan potensi yang ada di sana. Apa sudah didiskusikan tugasnya tadi? Sudah. Kelompok pimpinan sudah? Kelompok kerjasama tim sudah? Kelompok pemberdayaan dari kelompok kerjasama tim. Ya, jadi dicari dari hasil diskusinya tadi. Saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kamu berikan. Perkenalkan, saya Umi Fatum, perwakilan dari kelompok kerjasama tim. Jadi, adapun hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kerjasama tim atau teamwork, adalah proses di mana sekelompok orang bekerja sama dalam suatu organisasi maupun perusahaan dengan anggota-anggota tersebut memiliki potensi dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan adapun peran kepemimpinan dalam kerjasama tim yang pertama itu menciptakan visi misi yang jelas. Visi merupakan tujuan atau goal yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan dengan jangka panjang. Kemudian ada pun misi, yaitu bagaimana atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kerjasama tim ini sangat penting dalam sebuah organisasi, karena tanpa adanya kerjasama tim, sebuah organisasi atau perusahaan itu tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara optimal. Ya. Ya, silakan. Di kelompok apa? Oh ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aida Destilila. Pertanyaan saya untuk kelompok kerjasama tim. Pertanyaan saya, apa pentingnya kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama? Dan berikan contoh yang konkret. Oke, baik. Terima kasih. Silakan silakan jawab. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa menjawab. Jadi pentingnya kerjasama tim dalam sebuah perusahaan atau organisasi, karena kerjasama tim itu merupakan bentuk kerjasama kita dari anggota yang berada dalam perusahaan atau organisasi. Karena seperti yang dijelaskan bahwasannya kerjasama tim itu merupakan proses bekerjasama secara sinergi dalam organisasi ataupun perusahaan. Anggota-anggota yang ada dalam perusahaan itu memiliki latar belakang yang berbeda dengan keterampilan yang berbeda, sehingga di antara penggabungan kerjasama tim tersebut dapat menciptakan kekuatan dan akan menjadi kekuatan untuk
untuk berkompetisi di skala nasional maupun internasional. Adapun contoh kecil yang bisa kita lihat ataupun bisa kita lakukan di kehidupan dalam sehari-hari, yaitu tentang keluarga. Karena ini materi ini nanti Anda akan membawa atau bagaimana materi ilmu yang kita dapatkan dalam mata kuliah ini Anda akan bawa dalam kehidupan kedepannya ketika Anda sarjana. Yang pertama, kalau Anda bekerja dalam satu organisasi, satu perusahaan, maka 3 hal yang Anda harus perhatikan. Yang pertama, istilahnya bertanya pada dirimu, artinya Anda harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, memahami dulu. Yang kedua, harus jelas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda. Nah, dari situ, ilmu yang Anda dapatkan dari sini, Anda terapkan dari itu. Kalau Anda menjadi seorang leader, seorang pemimpin, harus Anda pandai melihat 2 hal yang Anda harus ingat. 1, hargai bawahanmu atau hargai mitramu, hargai orang yang bekerja sesama Anda. Yang kedua, dalam mengambil keputusan harus melibatkan orang lain. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang kerja sama tim, ingat semua pekerjaan kalau dikerjakan secara bersama-sama itu pastinya baru nanti dalam kehidupan di sana Anda harus bisa dan mampu berkolaborasi dengan orang, harus mampu membangun kerjasama dengan orang yang tinggi. Kalau Anda masuk dalam sebuah perusahaan, kalau Anda tidak bisa bekerja sama dengan orang, tidak bisa paham tentang kapasitas dan pengetahuan yang Anda miliki, Anda akan susah. Jadi bangun kebersamaan, kami bersama ini penting sekali. Nah, dalam punya kerjaan ke depan ini Anda perhatikan, ya, Anda perhatikan. Yang berprestasi, berikan reward. Yang bersalah atau punya persoalan punya ini, berikan punishment. Jangan bekerja sama. Kalau setiap orang bekerja sama, hargai orang. Ya, kita harus menghargai. Ini yang harus dibawa dalam kehidupan kita seharian. Saya pikir ini yang mesti kita pahami ke depannya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas materi lain. Baik, sebelum saya mengakhiri, saya mau menyampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat kita dengan satu yang ingin saya sampaikan. Ya, fa'ilahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Insyaallah Allah akan mengangkat derajat kami yang menentukan. Akhiri pertemuan kita hari ini, saya akan memberikan tugas secara individu, ya. Yang tugas ini setelah selesai nanti sebelum masuk perkuliahan berikutnya sudah selesai. Dan nanti dikirim lewat bendera, ya kan, bendera ya, masing-masing yang masuk situ kirim dari situ, ya. Jadi tugas individu ya terkait dari 3 hal ini akan Anda jadikan sebagai tugasnya. Saya berharap tidak lama dikerjakannya karena di hari 2 hari ini masuk perkuliahan saya bukan bendera apa sudah masuk semua tugas-tugas. Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, baik, terima kasih banyak.